Nah, Bapak Ibu, mari kita masuk lebih jauh lagi. Di dalam Daniel pasal yang ke-12, ya, saya mohon dengan hormat, di dalam Daniel pasal yang ke-12 bisa dibacakan. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya mohon bantuan untuk dibacakan. Terima kasih. Baik, saya baca ya, Pak. Daniel pasal 12 ayat 3 dan 4. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang keempat, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Terima kasih, Amin. Bu Ruth. Sama-sama. Jadi di dalam Daniel kita melihat sebuah nubuatan bahwa pada akhir zaman banyak orang akan menyelidiki firman. Jadi Anda ini ada di dalam akhir zaman. Kita bersama-sama menyelidiki firman hari ini, Bapak Ibu. Semakin banyak orang-orang yang bergabung melalui Zoom, melalui banyak. Banyak sekali bermunculan. Karena apa? Sudah akhir zaman. Dan Injil itu bisa diberitakan dalam berbagai bentuk. Baik orang yang lalim atau orang yang tidak lalim pun dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu terjadi. Dan di dalam akhir zaman, pengetahuan, halo, pengetahuan akan bertambah. Muncul AI, muncul pengetahuan-pengetahuan yang, di sana disingkapkan, di sana dibukakan. Apa gitu, ada ledakan pengetahuan yang besar di akhir zaman. Ada dua arus paralel pada akhir zaman, Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang-orang yang akan menyelidiki, mencari firman. Jadi dahinya ini haus untuk terus diisi firman. Walaupun Anda ini seminar mau 4 jam, 5 jam gitu ya. Saudara bertahan di situ, saudara mau hadir di sini. Ini menunjukkan bahwa eksplorasi intelektual dan ilmiah yang tanpa batas, Bapak Ibu. Peningkatan pengetahuan. Oh ya, akhir zaman peningkatan pengetahuan ini banyak sekali pengolahan-pengolahan data. Jadi data-data bisa dikumpulkan, data-data bisa. Bukan lagi kita kalau mau mencari data pergi dulu perpustakaan, baca dulu buku sekian lama. Tetapi dengan ada pengolahan data AI, itu mempercepat eksponensial dalam teknologi, Bapak Ibu. Dan dalam pengembangan pengetahuan manusia ini semakin mengalami ledakan pengetahuan, baik juga dalam bioteknologi dan neuroteknologi. Otak ini neuro ya, banyak sekali saraf-sarafnya di sini, ini neuroteknologi, dan human being ini adalah bioteknologi. Oh, itu berkembang. Kalau Bapak Ibu, ya kebetulan saya ini awal-awalnya itu di WA sama Pak Edwin. Pak, gimana sih tanggapan Bapak tentang apa yang terjadi hari-hari ini tentang chips, tentang 666, bagaimana chips itu akan ditanam. Ya kebetulan saya lagi ngumpul-ngumpulin jurnal. Waktu itu ada seminar-seminar di Israel Bible Center tentang juga 666, Bapak Ibu. Dan hari ini, kalau Bapak Ibu lihat revolusi neuroteknologi ya, ini jurnal yang saya paparkan. Yang kemarin tanggal 14 Juli dia itu dipublish ya. Di sana mereka ini mengatakan bahwa manusia sekarang dengan revolusi neuroteknologi dengan AI itu berusaha menaruh di dalam otak kita suatu teknologi
informasi pengolahan data. Wah, ini keren. Nah, apa dong tujuannya? Nah, begini. Yuk kita lihat apa yang dikembangkan oleh Bapak Ibu tahu kan Profesor Stephen Hawking ini. Ini orang pinter banget, profesor ini. Tapi sayangnya profesor ini sakit dia. Dia mengalami sebuah kelumpuhan. Profesor ini lumpuh, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Jadi kaku semua, tubuhnya itu kehilangan kemampuan untuk berbicara loh. Nggak bisa ngomong dia. Dia tertutup itu. Nah, bagaimana profesor ini dapat mengeluarkan ide di dalam otaknya keluar, Bapak Ibu? Ternyata mereka mengembangkan alat komunikasi sistem di dalam sini ya, di lehernya sini, di dalam ini dioperasi gitu ya. Dipasang alat-alat yang dapat menerima getaran-getaran otot, getaran-getaran saraf, neutronnya itu ya, untuk dapat menangkap ya, ini gerak matanya juga, ini sensor-sensor di sini, untuk bisa menangkap profesor ini punya maksud apa, lagi ngomong apa dia. Ini hebat. Jadi orang itu apa yang di dalam pikiran, apa yang di dalam pikiran kita kalau kita sedang memikirkan sesuatu, maka saraf-saraf kita, neuronal kita tuh sedang bergetar, Bapak Ibu, sedang mengirimkan elektron-elektron ya ke dalam otot pita suara. Itu yang mereka rekam. Mereka mendeskripsikan, oh kalau getaran ini maksudnya ini. Itu detail banget. Sehingga profesor ini bisa ngomong, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat aja di YouTube ya, ketik nih, Profesor Stephen Hawking. Ini awal dari sebuah teknologi bagaimana manusia dapat berbicara dengan mesin. Nah, ke depan ini akan dikembangkan, ini juga dikembangkan ya, lagi dikembangkan sama Elon Musk dalam dia punya teknologi neuroteknologi juga dan di bawah Neuralink ini. Bagaimana otaknya dia ini menggerakkan robot. Jadi ini tujuannya hari ini untuk orang-orang yang cacat, mereka kehilangan tangan, mereka kehilangan kaki gitu ya, bisa dibikin kaki buatan, tangan buatan, sehingga organ-organ mesin yang dimasukkan ke dalam diri seseorang itu dapat diperintah, dapat menerima sinyal-sinyal dari otak. Nah, apa yang terjadi ke depan? Mereka sedang mengembangkan suatu teknologi, yaitu di mana manusia juga bisa menerima pesan daripada mesin. Jadi yang ngomong bukan cuma human, nanti human itu menerima pesan daripada mesin, yaitu implan otak ya, neuroplan implant, the link, merancang chips yang ditanam ke otak untuk membaca sinyal neuron, lalu diterjemahkan, lalu menjadi aksi nyata di dalam dunia digital, menggerakkan kursor. Jadi misalkan saya diem gini ya, lalu saya berpikir apa gitu ya Bapak Ibu, itu udah langsung diketahui oleh mesin ini. In the future bisa ditangkap oleh mesin. Nah, suatu ketika ini kalau saya di otak saya ditanam chips, lalu chips saya ditaruh juga katakanlah di chips, di Bapak Ibu juga punya chips. Apa yang ada di dalam pikiranku itu bisa tak kirim. Misalkan kayak kalau sekarang saya ngirim WA gitu ya, ngirim WA gitu melalui jari sekarang. Tapi besok mungkin ketika ini dikembangkan, ngirim WA sudah nggak pakai jari. Just think, just berpikir. Aku mau ngomong dong sama audiens di sini ya, misalkan kepada Burut gitu, kepada Pak Michael, ting gitu, pesan-pesan itu langsung diterjemahkan mesin, mesin langsung kirim WA gitu ya, sinyal gitu, langsung kirim ke otaknya Pak Michael, cerak. Nah, ini sudah dimulai loh Bapak Ibu, sudah dilakukan percobaan di 2024. Neuralink sudah memasang chip pada manusia untuk pertama kalinya ya, tujuannya untuk
orang-orang yang stroke gitu ya, orang-orang yang mengalami gangguan bicara, penyumbatan otak gitu ya. Jadi lewat lewat chips ini mereka bisa bisa berkomunikasi. Nah, bagaimana perkembangan ke depan? Perkembangan ke depan ya mungkin ini mungkin ya AI ini akan jadi sebuah bank data. Lalu otak kita ini ya kita tinggal misal kita kan lagi belajar ya hari ini kita belajar belajar 6666 ini sebenarnya apa sih? Loh, langsung data dari luar tuh masuk otak kita. Tuk, itu bisa terjadi in the future. Dan ini sedang. Nah, kalau ini kan sebuah teknologi ya. Sama dengan pisau. Pisau itu juga sebuah teknologi. Pisau di tangan Dokter Raymond, di tangan ahli bedah yang trauma yang ahli di situ. Pisau tersebut dapat menjadi kehidupan bagi orang yang sedang menderita. Pisau itu bisa mengeluarkan kanker, bisa mengeluarkan sakit penyakit dari human body. Dengan teknologi itu, dengan teknologi AI kita bisa belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Kita bisa minta, oh masa sih orang ini ngomong bener nggak? Kita cek tuh pakai AI. Sekarang kan begitu. Ini mahasiswa-mahasiswa kita itu kan lebih pintar daripada dosennya. Kadang dosen itu dites. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan itu bukan Anda tidak tahu, tapi Anda pengen tahu kadar tesnya dosennya itu tahu atau tidak. Oh, saya tahu seperti itu. Jadi kadang pertanyaan-pertanyaan AI itu kita udah memprediksikan. Nah, kembali lagi. Ketika pisau itu di tangan seseorang yang lagi sakit hati, suami yang pertama baik, tapi di rumah itu si istrinya itu ngomongnya itu pedas sekali. Itu kan terjadi itu kemarin. Saya kok lupa ya di Jakarta atau di mana. Itu loh pasangan yang kayaknya sih belum menikah sih. Tapi si wanita itu ngomongnya itu pedes gitu loh. Tajam gitu loh. Akhirnya pisau itu di tangan laki-laki itu memutilasi wanita itu menjadi banyak bagian. Jadi teknologi itu bagus Bapak Ibu. Tapi di tangan siapakah? Apakah di tangan orang yang jidatnya dipenuhi firman, hatinya penuh ketaatan kepada firman menghadirkan Tuhan, atau sebaliknya? Manusia kini telah melampaui fase teknologi eksternal. Ya, betul, teknologi eksternal karena manusia itu sekarang kan teknologinya eksternal nih. Handphone ini teknologi eksternal ya. Handphone, jadi ini teknologi eksternal. Tapi nanti akan suatu saat teknologi itu menuju teknologi internal. Jadi interaksi langsung antara sistem saraf dan mesin melalui chips otak seperti Neuralink. Fenomena ini menggemakan sebuah konsep yang ditulis Daniel pasal 12 ayat yang keempat, di mana pengetahuan bukan lagi sesuatu yang dibaca, bukan sesuatu lagi yang ditulis, tetapi pengetahuan adalah sesuatu yang diakses, dimasukin oleh kesadaran manusia. Nah, peralihan dari informasi ke integrasi. Pengetahuan kini tidak lagi hanya dikaji, pengetahuan itu ditanam, diimplankan ke dalam tubuh melalui mesin, yaitu brain computer interface. Jadi manusia itu dia menjadi lokus, dia menjadi medium. Manusia yang seharusnya memerintah, ini dia, hati-hati di sini. Ini bukan masalah harus kita anti chips, tidak. Tetapi manusia yang harusnya menjadi memerintah ya, dia akhirnya diperintah. Manusia menjadi perpaduan antara biologis dan mesin digital, informasi digital. Walaupun mesinnya itu bukan mesin yang ini ya, tapi apa ya, digital ya. Digital itu sinyal-sinyal ya. Dia mainan sinyal.
Jadi antara ciptaan dan yang diciptakan ya itu tumpang tindih, jadi manusia jadi dikendalikan oleh apa yang diciptakan. Itulah bentuk daripada Neo Babel, Bapak Ibu, di mana batas antara pencipta dan ciptaan itu mulai kabur ya, mulai bercampur baur di situ. Nah, bagaimana catatan teologis antara relasi chip otak dan meterai di dahi? Nah, Bapak Ibu, mari kita pahami baik-baik bahwa di sini kita sedang berusaha memahami bukan secara identik, Bapak Ibu, bukan secara identik, tetapi kita mengembangkan sebuah analogis ya, kita analisa bersama-sama secara profetik bagaimana neuroteknologi ini berbicara tentang kontrol manusia. Nah, kalau manusia itu tidak meletakkan namanya Tuhan, tidak meletakkan wajahnya Tuhan di dahi, maka lambat laun dia akan dikontrol. Oleh apa? Oleh teknologi, oleh AI. Anak-anak sekarang dikit-dikit AI, dikit-dikit scroll Instagram, informasi-informasi. Mereka dikontrol oleh dunia digital. Ini masih eksternal loh. Nanti itu akan masuk ke internal. Nah, Bapak Ibu, jadi masalahnya begini. Masalahnya siapa yang akan menguasai? Apakah kita menguasai teknologi atau kita dikuasai teknologi? That's it. Apakah kita dikuasai oleh ciptaan kita atau kita menguasai? Bukankah di dalam Kejadian pasal 1 Tuhan memerintahkan kita untuk menguasai seluruh dunia ini, untuk mengatur untuk kemuliaan nama Tuhan dan tunduk dalam firman Tuhan. Yuk kita masuk ke dalam tahap selanjutnya. Opposite Wahyu 13 ayat yang ke-18. Kalau seseorang di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang keempat adalah orang yang diberi tanda oleh Tuhan. Sekarang kita masuk nih. Kacamata yang sudah kita pakai, alat bedah yang sudah kita terima di dalam Wahyu 22 ayat yang keempat, kita akan gunakan untuk teks ini. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang. Karena bilangan itu, karena bilangan atau bilangan binatang itu adalah bilangan manusia. Nah, letaknya di sini, simbol-simbolnya di sini. Jadi binatang yang menguasai manusia. Bukankah manusia harus menguasai binatang? Dan kodenya bilangan itu adalah 666. Nah, ini jadi kalau Anda tidak ditandai dahimu oleh wajahnya, namanya, memre, shema, dan shekinah, mau tidak mau, nggak usah nunggu chip implan masuk ke dalam dirimu, nggak usah nunggu kita dikasih chips, otomatis you are on another side. Otomatis Anda ada dalam sisi yang lain, yaitu sisi 666.
Karena 666 itu juga ada di gereja. Orang-orang yang belajar firman. Orang-orang yang tahu firman tapi tidak melaksanakan. Tidak taat, tidak mau dengar. Sakar PDW. Shekinah tidak menghadirkan hadirat Tuhan, tapi melebarkan dirinya sendiri. Disitulah hamba Tuhan itu sudah hamba Tuhan 666 ini loh ning batu sakmono gedine Bapak Ibu. Bisa dilihat orang lain, tapi kok yo aneh yo kok banyak sekali masih tunduk sama dia gitu loh. Heran gua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertanyaannya itu pesannya tajam. Yang menguasai dahi menguasai manusia. Wahyu 22 ayat yang keempat. Wahyu 13 ayat 18. Yang menguasai dahi menguasai manusia. Pertanyaan ini dibaca dalam kerangka semiotik teologis, bukan politik atau teknologi literal, Bapak Ibu, teknologi secara langsung seperti apa. Tetapi siapa yang menguasai dahi? Apa yang ada di dalam dahi Anda? Menunjukkan pada penguasaan kehendak Anda, pada kesadaran Anda, bukan instrumen fisik. Jadi demikian tanda dalam Wahyu itu adalah metafora, sebuah metafora eksistensial tentang penyerahan diri kepada sumber otoritas Allah atau otoritas sistem dunia ini. Mau otoritasnya Tuhan atau otoritasnya hantu. Nah, dibolak-balik gitu Bapak Ibu. Ya, batas epistemologisnya di mana istilah Neo Babel dipakai secara fenomenologis untuk menyoroti tendensi manusia modern yang menghapus batas ontologis antara pencipta dan ciptaan. Ya, jadi tidak bermaksud kita di sini mengutuk teknologi itu sendiri, tidak anti teknologi di sini kita. Bahkan hari-hari ini kita menggunakan teknologi. Kalau kita anti teknologi, enggak usah zoom-zoom. Pergi saja di gua-gua, naik ke gunung sana, bercocok tanam saja di sana, kan begitu kan? Tidak. Jadi kita mengajak Bapak Ibu sebagai pembaca teologis terhadap motif terdalam. Apa sih yang dicari manusia? Apa sih yang menguasai manusia? Allahkah yang menguasai manusia? Tuhankah yang menguasai manusia? Atau hantu? Manusia seperti Tuhan atau manusia yang seperti hantu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk kita bedah, yuk kita pahami sekali lagi 666 menggunakan kacamata tipologi reading, pembacaan yang tipologi-tipologi yang dimiliki oleh orang Israel kuno. Bagaimana mereka bisa, apa sih ini maksudnya? Pasti Rasul Yohanes, Rabi Yohanan sedang berkomunikasi dengan orang-orang Ibrani kuno, sedang berkomunikasi dengan orang-orang Israel. Dan di sana dia mengerti bahwa lawan bicaranya tahu. Apa yang mereka ketahui? Ayo kita kembali lagi di dalam Kejadian. Makanya Bapak Ibu, Kejadian itu penting. Jadi kalau kita, saya nggak tahu ya kapan lagi dikasih. Sebenarnya Kejadian, saya sampai nulis buku tentang Kejadian pasal 1, tebel banget. Kejadian pasal 1 ini penting Bapak Ibu untuk kita pahami. Sebab di situ adalah pondasi di situ. Di situ genealogi di situ. Di situ awal di situ. Kalau kita ngerti itu dalam-dalam semua sampai belakang itu kacamatanya itu jelas gitu loh. Maksudnya ya ada alat bantu lah kacamata. Kejadian pasal 1 ayat 24. Kenapa ini saya angkat? Bilangan 6, bagian ke-6. Tentu Alkitab, di dalam Alkitab paling awal dia berhubungan dengan bagian yang ke-6. Yom. Saya katakan Yom, ini bukan hari,
Tetapi yom ini adalah masa, waktu, bagian, dimensi yang keenam, ranah yang keenam. Jadi ada hari yang pertama, hari yang kedua, itu bukan hari 24 hours. Tapi itu yam, bagian pertama, bagian kedua, ya itu semua masih running over. Bukan berarti yang pertama selesai finish. Oh tidak. Nah tetapi oke, saya nggak mendalam ke sana. Tetapi dalam pemikiran Semitik kuno, bagian yang keenam, yam yang keenam, itu adalah hari yang keenam. And then what happened? Pada hari yang keenam itu ada apa? Kejadian pasal 1 ayat 24. Wah ini seru ini. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya. Ini dia. Jenisnya apa? Jenisnya ternak. Number one. Jenisnya apa lagi? Melata. Kalau ada koma itu kan berarti kan koma itu pemisah. Jadi ada apel, ada jeruk, ada anggur, katakanlah begitu. Tapi jenisnya apa? Jenisnya buah-buahan. Tapi apakah sama? Enggak sama. Beda itu anggur, apel, sama jeruk. Ya sama kayak ini. Ada koma dia. Mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya. Ternak, melata, dan binatang liar. Ya, ada 3 ya. Pada hari yang keenam. Jadi ini hari yang keenam pertama, hari yang keenam kedua, hari yang keenam 3. Loh, namanya ada berapa saudaraku? Nah, mungkin saudara langsung, Pak, kamu cocok logi deh. Terserahlah. Kalau orang bisa membaca pasti dia akan mengetahui. Pada hari yang keenam, apa yang Tuhan firmankan? Kejadian pasal 1 ayat 26 melanjutkan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di sana? Bahwa hari yang keenam, Tuhan ingin, mana ini tadi? Oke, Tuhan ingin pada hari yang keenam, manusia ini berkuasa atas binatang, manusia yang serupa dengan gambarnya. Tetapi ternyata di dalam hari yang keenam ini jompleng. Binatang ini menguasai manusia sehingga Allah itu, keserupaan manusia menjadi serupa dengan binatang. Ini pasti Bapak Ibu itu adalah opposite daripada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu acuan. Firman Tuhan hari yang keenam, Tuhan menciptakan dulu binatang agar manusia sebagai penciptaan yang nomor satu itu menguasai. Manusia yang menguasai karena manusia apa? Manusia itu serupa dan segambar dengan dia supaya berkuasa atas apa? Ikan, burung, seluruh bumi, segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Tetapi kenyataannya di dalam Wahyu 13 manusia dikuasai binatang. Loh ini tanda loh, ini bahasanya simbol-simbol loh. Kan banyak toh manusia yang kayak binatang. Manusia kok kayak babi. Dibersihkan dosanya kembali lagi ke kubangan. Manusia kok kayak buaya darat. Manusia kok kayak siluman kelelawar. Kalau malam keluyuran, cari mangsa. Ya. Kalau siang tidur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia ini dikuasai oleh sifat binatang.
Ya, tadi nats itu dikatakan loh ya. Sedangkan manusia yang dimeterai oleh Allah di dalam Wahyu adalah manusia yang dikuasai oleh firman. Jadi hari yang keenam itu berbicara hari yang keenam Bapak Ibu. Itu jungkit-jungkit tuh dia. Mau dikuasai oleh Tuhan atau dikuasai oleh binatang. Oleh sebab itu di dalam Kejadian ketika manusia selesai diciptakan, manusia itu tugasnya ngasih nama binatang-binatang, maksudnya supaya dia mengenali sifat kebinatangan gitu loh. Binatang ular seperti ini, binatang belalang seperti ini, binatang seperti ini dan sebagainya. Dan dia tahu bahwa sifatnya harus segambar tunduk semua kepada Tuhan. Tapi dia tidak mau. Yuk kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-24 ini. Di situ ada yaitu ini loh. Behemah yang adalah ternak, Faremes adalah melata, Hatohu adalah liar. Ada 3 binatang. Binatang ternak, binatang melata, binatang liar. Kejadian pasal 1 ayat 23 jelas. Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga ada memre, ada apa tadi? Shema, ada Shekinah. Opposite daripada 666. Wis. Jadi pembacaan ini bersifat tipologi ya, tipologi simbolik ya Bapak Ibu, bukan numerologi langsung gitu loh. Jadi pola 666 dibaca merupakan simbolik tentang natural manusia yang jatuh, yang dikuasai oleh sifat-sifat kebinatangan, yaitu binatang ternak, dikuasai oleh sifat-sifat binatang melata, dikuasai oleh sifat-sifat binatang liar. Jadi penempatan tipologi ini bertujuan menyingkapkan pola dosa universal, bukan sistematik, bukan perhitungan apologaptik. Jadi di sini kita lihat simboliknya Bapak Ibu. Jelas sekali di sini di simbolik. Ini opposite. Kalau nggak diperintah Tuhan, Anda diperintah oleh hantu. Hantunya binatang-binatang, siluman dia tuh di sini tuh. Ya. Anda mau jadi serupa segambar dengan Kristus di sini, atau Anda serupa segambar dengan binatang. Ini serupa dengan segambar dengan Kristus, di sebelahnya adalah kebinatangan. Mau mana? Mau jadi seperti wajah Kristus atau wajahnya binatang? Nah, yuk kita lihat opposite-nya. Di dalam binatang ternak itu lawan daripada memre. Ini terjadi loh. Di dalam Keluaran 32. Pelan-pelan ya. Saya akan sampaikan pelan-pelan. Ketika Tuhan memanggil untuk face to face dengan Musa, itu kan sebenarnya Tuhan hadir di Gunung Sinai, terus seluruh bangsa itu melihat kemuliaan Tuhan datang, terus mereka ketakutan. Waduh, kemuliaan Tuhan begitu dahsyat, gempa bumi, suara menggelegar, api turun, takut. Sudah deh Musa, kamu wakilnya kita deh. Kemudian Tuhan memanggil Musa naik ke atas. Nah, ketika Musa naik ke atas, Bapak Ibu, hati-hati ya, hati-hati di sini ya. Ketika seseorang itu diangkat semakin tinggi bersama Tuhan. Ketika seseorang itu menerima gagasan-gagasan Tuhan. Ketika seseorang itu menerima firman Tuhan dalam hidupnya. Artinya gini. Ketika Anda dipanggil Pak Prabowo, ya ada kemelut nih.
dana MOG ini kok nggak cair-cair gitu ya, banyak protes gitu ya. Maka katakanlah Oma Tati Beri itu dipanggil sama Pak Prabowo, diajak omon-omon. Nah, ketika Oma Tati Beri itu ini diajak omon-omon sama Profesor ini sama Presiden Prabowo, dikasih tahu, Oma ini loh uangnya nggak bisa cair gara-gara begini begini begini. Jadi Oma akan mengerti pikirannya Pak Presiden. Ya, Oma Tati akan tahu kenapa presiden itu kesulitan mencairkan uang. Jadi kan pemikirannya presiden itu jadi ditahu dia. Nah, demikian juga ketika Musa berbicara dengan Sang Firman, apa yang terjadi? Dia diangkat tinggi ke Gunung Sinai. Dia menerima pandangan dari sudut pandang Tuhan. Dia menerima arahan kacamata Tuhan. Ini ada positifnya. Orang yang belajar firman Tuhan itu ada positifnya. Bapak Ibu di RPO, ketika Bapak Ibu belajar firman Tuhan, itu ada positifnya, tetapi juga ada negatifnya. Negatifnya apa? Ketika Anda semakin naik, kayak naik pesawat terbang itu loh, seret naik, lihat ke bawah, Anda akan memandang dunia ini dari sudut pandang yang banyak, terutama dari sudut pandang yang tidak pada posisi manusia memandang. Apa? Apa yang dipandang Tuhan yang Musa tidak tahu? Apa yang ditahu Musa ketika dulu Musa nggak tahu? Dan sekarang ketika dia naik ke atas, omong-omongan sama Tuhan, Musa jadi tahu. Apa? Yaitu ketika semuanya itu firman selesai diberitakan, Tuhan ngomong sama Musa. Musa, lihat itu bangsa Israel. Secara fisik, orang Israel telah dikeluarkan dari bangsa Mesir. Mujizat Tuhan itu semua fisik loh. Mengubah air menjadi darah. Tulah-tulah itu 10 tulah itu semua fisik bentuknya. Menyeberangi laut Teberau fisik bentuknya. Loh, Musa ini selalu hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi dia merasa sudah sukses mengantarkan orang Israel ke tanah di tempat gunung di mana Tuhan mau ketemu. Tetapi apa terjadi sini yang Musa tidak lihat? Ternyata walaupun secara fisik orang Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi hatinya masih belum keluar daripada Mesir. Mesir masih terkintil-kintil di hatinya. Artinya apa? Ketika Anda dibawa mendekat kepada Tuhan, semakin mendalam firman Tuhan, saudara melihat Tuhan, maka saudara dapat melihat hantu di sekitarmu. Dulu kok nggak ngerti kalau mereka itu semua ternyata setan-setan gentayangan bersamamu. Pak, iya loh, dia itu diaken loh, pelayan Tuhan loh. Minta kerjasama bisnis sama kita. Ternyata ketika dia bisnis, diciak rekeningku, dipangan, dihabiskan, gak dikembalikan, digondol dia wewe. Pak, ternyata benar ya. Oh, ternyata ketika saya belajar firman Tuhan semakin dalam, ternyata hamba Tuhan itu cuma pengen viral. Di YouTube-nya viral, di IG-nya viral, di TikTok-nya viral, dia dapat duit banyak. Bapak Ibu, ketika Anda naik dan semakin naik bersama Tuhan, Anda akan tahu binatang ternak. Binatang ternak itu apa toh? Ini kan orang menyembah Baal toh. Baal itu adalah lembu emas. Lembu itu apa? Dalam pengertian orang Semitik kuno, lembu itu untuk mencari makan. Lembu itu membajak sawah. Lembu itu lambang yang membajak sawah, yang ngasih makan. Ekonomi, ujung-ujungnya duit. Ternak. Kalau orang ternak itu buat apa sih orang ternak itu? Orang ternak itu ya untuk cari makan. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda mencari firman, Anda akan melihat setan-setan di sekitarmu yang mencari makan, bukan mencari firman. Mereka sedang mencari makan.
makan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, binatang melata. Melata itu apa sih? Ular, cerdik dia. Binatang melata itu tercerdik. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang Kejadian pasal 2 dan Kejadian pasal 3, di mana Tuhan membentuk dari segala tanah. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19. Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama. Nama itu apa toh? Nama itu Shem. Nama itu Shema. Nama itu kepemilikan. Seharusnya binatang-binatang, sifat-sifat binatang itu miliknya Tuhan. Loh, halo. Ini tuh bilangnya begitu Bapak Ibu. Seperti nama yang diberikan manusia. Jadi manusia itu harusnya itu memberikan kepemilikan kepada Tuhan. Jadi semuanya itu harus ditaatkan kepada Tuhan. Kesifat-sifat kebinatangan harus ditundukkan, ditaatkan kepada Tuhan. Tetapi ketika pelajaran di STT Eden itu selesai, ketika selesailah penciptaan, maksudnya memberi nama hewan seluruh di dunia inilah yo luama atau Bapak Ibu, hewan-hewan banyak loh. Maka ujian daripada manusia itu adalah ujian perhewanan. Dia yang seharusnya taat kepada Elohim malah taat kepada ular. Ini si cerdik ini. Jadi seharusnya kita ini yang mendengar Shema, taat kepada Elohim, tetapi kok malah mendengar omongannya koyahnya si ular. Oh enggak, kamu kalau makan itu enggak mati. Pret, ya mati tenanan loh. Loh, kan enggak mati toh, katanya Tuhan kan sehari. Begitu engkau itu mati, kau tuh langsung mati pada hari yang sama. Loh, kan enggak mati toh. Matinya itu 1 hari di depan Tuhan itu 1000 tahun manusia. Jadi binatang melata, lawan dari ketaatan kepada firman, lawan dari mendengar kepada firman. Dia begitu cerdik. Pengetahuan-pengetahuan yang baik dan buruk. Oh, cerdik Bapak Ibu, kecerdikan itu. Kecerdikan manusia, pengembangan pengetahuan. Pengetahuan itu jadi berkembang loh. Ada teknologi ini loh teknologi begini begitu. Tetapi apakah dengan teknologi yang berkembang Anda itu menundukkan Shem? Mana tadi? Menamainya, menundukkan menjadi miliknya Tuhan. Berjalan kepada Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah binatang liar. Binatang liar. Nah, di dalam Alkitab, Daniel pasal 7 ayat ke-3 sampai dengan ke-7 itu sumber pengetahuan binatang liar. Apa itu binatang liar di situ? Semua itu apa? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, binatang liar. Firman Tuhan tuh ngomong apa tentang binatang liar? Daniel 7 ayat 3 sampai yang ke-7. Ada singa bersayap elang. Ini lambang Babel. Ada beruang. Beruang, iya enak kalau banyak uang. Nah, ini beruang nyakar. Ada macan tutul, lambang Yunani. Nah, yang keempat ini mengerikan ini. Itu adalah binatang yang memiliki 10 tanduk yang tidak terucap. Dia binatang besar sekali. Monster di situ. Itu kalau saya bilang itu Godzilla. Godzilla dilawan sama apa? Dilawan sama Ultraman. Anda ini kan Ultraman ya. Nah, Bapak Ibu, kapankah kerajaan-kerajaan dunia ini melawan dengan Shekinah glory? Kita tahu bahwa Shekinah ini lambang hadirat Tuhan. Di dalam kemah, di dalam bait suci, hadirat Tuhan itu turun.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya. Jadi orang pada hari yang ketujuh adalah hari ibadah, saudara. Tetapi ketika orang itu tidak beribadah kepada Tuhan, beribadahnya kepada hantu, rumah ibadah itu dihancurkan. Rumah ibadah dihancurkan oleh Babel. Rumah ibadah dihancurkan oleh orang Media Persia. Rumah ibadah pada zaman runtuhnya bait suci yang kedua dinajiskan oleh Yunani pada masa Intertestamentum. Kemudian diruntuhkan dalam kekuasaan global yang mengerikan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shekinah itu melambangkan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu kalau kita menginginkan kekayaan dunia, kemuliaan dunia, itu akan dihancurkan. Loh, di sini saya bilang bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu mengalahkan 666. Loh, iya toh Pak? Yesus itu mengalahkan 666. Kapan? Ini pembacaan tipologis ya, pembacaannya pembacaan teologis. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Di situ Tuhan Yesus itu mengalahkan 666. Loh, Pak, kok bisa? Ayo kita lihat yuk bagaimana Yesus mengalahkan 666. Kita lihat kan, 6 yang pertama itu binatang ternak makanan perut, 6 yang kedua si cerdik, si ular liar. Binatang liar ini binatang yang merenggut hadirat Tuhan dalam kehidupan manusia. Apa itu? Yuk kita lihat. Ketika Yesus dibawa oleh Roh, setelah dia penuh Roh Kudus, dibawa ke padang gurun selama 40 hari berpuasa. Ingat baik-baik pelajaran sesi ini ya. Di situ Yesus itu dicobai oleh si iblis. Lalu datanglah si pencemooh dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi makanan, lechem." Ini loh hewan ternak, ini loh makanan. Makanannya orang Israel itu kan ya ternak toh, kambing, domba itu. Roti ini, gandum yang dihasilkan oleh si lembu emas. Jadi cobaan Yesus yang pertama adalah tentang makanan. Memre, melawan ternak. Apa jawab Yesus ketika Yesus dikatakan begitu? Yesus mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari semua firman, tapi dari setiap firman yang keluar. Keren ya? Iblis berusaha menggoda Yesus untuk memenuhi kebutuhan tanpa bergantung kepada pertolongan Tuhan. Saudaraku, ketika saudara butuh, oh itu manusia, saudara butuh, saudara lapar. Pada hari yang ke-40 ketika Anda berpuasa, saudara lapar, manusiamu lapar. Tetapi engkau tidak bersandar kepada Bapa, tapi kepada kemampuan kuasamu sendiri. Jungkir balik. Wah, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Jadi ketika orang itu mengandalkan kekuatannya sendiri, wes aku bisa kok begini, kata kebutuhan jasmani ini dipenuhi oleh kekuatan sendiri. Tidak gandol Gusti ya, bahasa ada nyanyiannya, gandol Gusti. Disitulah ternak 6 yang pertama dikalahkan oleh Kristus. Karena Kristus tahu bahwa Bapa di surga ya sebagai pemenuh kebutuhannya. Tuhan sanggup kok. Kalau Tuhan nggak ngirim ya sudah loh. Tuhan sanggup kok. Kamu nanti mati loh. Tuhan sanggup membangkitkan aku dari kematian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Di sini dia, Yesus melawan 666. 6 yang kedua, lihat baik-baik. Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bumbungan bait Allah. Lalu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di atas tangannya. Ini iblis itu tahu firman. Iblis itu tahu firman Tuhan dari A sampai Z, dia tahu dan dia gunakan seperti di Taman Eden itu loh. Jadi iblis itu Bapak Ibu lebih pintar firman Tuhan daripada Anda. Jadi makanya Anda yang tidak belajar firman, nanti kalau iblisnya datang, percobaan datang, Anda tidak dapat melawannya karena Anda dibodoh-bodohin sama dia. Yesus berkata, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi lawannya semua Yesus ada tertulis. Ada pula tertulis. Jadi ketika Anda mendahulukan firman di jidatmu ini, firman. Sudah di jidatmu itu taat, syema. Kemuliaan Allah ada. Anda dapat melawan 66 seperti Yesus lakukan. Ring the bell. Nah, ini saya ambil lagi kata-kata berita ya. Jadi iblis itu pengen memanipulasi firman untuk berbohong kepada Anda, mendorong Yesus membuktikan diri secara spektakuler. Apa? Keinginan Bapak Ibu. Jadi kita ini dicobai dengan berbagai keinginan. Ingin inilah, oh ya, sudahlah. Ingin kawin lagi kan begitu ya, sudah cerai belum mati, pingin kawin lagi. Kemarin itu ada itu kasus statement, oh ya enggak apa-apa kan cerai kan sudah cerai, ya enggak apa-apa dong daripada berjinah terus kawin lagi. Tapi kok kalau enggak cerai mati, tapi ternyata itu enggak boleh Bapak Ibu, firman Tuhan itu. Jadi firman itu bisa ya. Jadi cerai itu kalau enggak cerai mati itu ternyata enggak boleh. Jadi firman itu enggak bisa diutak-utik, Saudara. Yesus menolak, menegaskan bahwa iman sejati tidak perlu pembuktian egois terhadap Allah. Ini ego. Oke, yang ketiga, 6 yang ketiga, bagaimana Yesus mengalahkan 6 kemuliaan itu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Loh, ini kemuliaan. Ini yang manusia itu sujud menyembah dunia ini. Tidak sujud menyembah Tuhan, tidak menurunkan kerajaan Allah, tetapi kepada kerajaan dunia ini. Maka Yesus berkata, nyala iblis. Sekali lagi, apa yang Yesus lakukan 3 kali loh. Sebab ada tertulis. Jadi firman Tuhan ada di dalam jidatnya Yesus, ada di dalam dahinya Yesus. Nama Tuhan, wajah Tuhan ada di dalam di dahinya Yesus, di pikirannya Tuhan Yesus. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus menolak kompromi dengan dunia ini. Yesus menolak kekuasaan dunia. Yesus tahu Shekinah glory, kerajaan Bapa itu ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, halo yang hari ini, yang masih bertahan di tengah-tengah kita, lihat baik-baik. Ternyata Yesus bukan hanya mengalahkan 666. Yesus memberikan kepada kita kunci untuk mengalahkan 66. Dia memberikan cara kepada kita bagaimana kita mengalahkan 666. Oh ya, di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 29, Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi 666 itu tidak dapat diusir kalau Anda tidak berdoa. Halo, berdoa itu apa? Berdoa itu apa? Berdoa
ring the bell lagi. Berdoa itu apa? Berdoa itu omong-omongan karo Tuhan. Berdoa itu omong-omong, face to face dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Jadi ada jenis yang tidak dapat diusir kecuali kalau Anda tidak berbicara dengan Tuhan. Muka dengan Tuhan. Muka dengan Tuhannya bagaimana? Apa yang diajarkan Yesus? Oke, ayo kita tahu. Matius 6 itu antitesis. Di dalam doa Bapa kami. Wah, itu keren. Aku terkejut Bapak Ibu, doa Bapa kami itu ternyata sebuah kuasa yang diberikan kepada gereja untuk melawan 666. Yuk kita lihat. Yang pertama, doa Bapa kami itu adalah restorasi otak kita. Jadi ayo toh, doa Bapa kami itu bukan cuman di mulut, dieling-eling, tapi merestorasi otak. Apa yang doa Bapa kami? Yuk, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah itu, Shekinah glory itu diulang 2 kali. Kalau diulang 2 kali itu nolnya 2. Diulang dia 2 kali. Dia itu posisinya 600 ya. Kerajaan Tuhan di depan dan kerajaan Tuhan ditutup dia. Bagian atas dan di bagian akhir. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Lalu apa yang pertama doanya? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan yang secukupnya Bapak Ibu, itu lawan daripada ternak ini. Mau berternak, ojo ternak toh, cukup. Tuhan, berdoanya kan begini kan. Ini Pak Erikson yang berdoa, bukan saya ya. Pak Erikson berdoa begini. Tuhan, berikanlah kami makanan kami hari ini yang cukup. Tapi cukup buat beli rumah mewah, cukup buat beli helikopter, cukup buat beli pesawat terbang. Minta maaf ya, itu sobat saya, Bapak Ibu. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah pada kami. Makanan Tuhan dalam hidup kita itu kasih karunia Tuhan. Pengampunan daripada Tuhan. Oh, kita tahu kita salah. Kita perlu dibenarkan dalam mana setiap pagi gitu ya. Mana pagi mana gitu ya. Setiap pagi kita mencari mana Tuhan. Begitu di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini opposite. Ini lawan daripada 6 yang pertama. 6 yang kedua, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kecerdikan binatang melata ini, Bapak Ibu, kita harus terus mendengar. Jangan kau bawa kami dalam pencobaan, Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Ini Tuhan mengajarkan ini untuk kita berdoa supaya di dalam doa ada peperangan roh di situ. Firman Tuhan di situ dimeteraikan dalam otak kita. Jadi frontal lobe rohani di sini bukan konsep biologis secara literal, tetapi sebuah metafora teologis, Bapak Ibu, sebagai pusat kesadaran moral dan kehendaknya. Tujuannya menegaskan bahwa doa adalah proses sinkronisasi penyelarasan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Bukan proses neurofisiologis empiris, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat apa yang ditulis Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yang pertama apa di situ natsnya? Sebab keinginan daging. Daging lagi dia, makanan lagi dia di sini. Firman lagi di situ lawannya. Kemudian apa? Keinginan mata. Kita digodain. Kita dicobai oleh keinginan mata, saudara. Mata kita kecil, tapi dari mata kita bisa memasukkan benda-benda banyak gitu ya. Lalu yang ketiga, keangkuhan hidup. Ego-ego kita, kerajaan siapa yang kita bangun? Kerajaan diri kita, kemuliaan diri kita, atau kemuliaan bagi Tuhan.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Wahyu 22 pasal yang keempat, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Tulisan di dahi ini bukan simbol teknologi Bapak Ibu, tetapi ini suatu kesatuan kehendak manusia. Siapa yang memerintah di dahi? Kristuskah? Wajahnya kah? Namanya kah? Firmannya kah? Ketundukan kepadanya kah seperti Kristus? Kemuliaan bagi Kristus atau bagi diri kita sendiri? Jadi dari ketakutan ke tafsir yang salah ya secara arah ini. Ketakutan gereja bukan tanpa sebab Bapak Ibu. Dunia memang sedang menuju integrasi total antara kesadaran manusia dan mesin, tetapi menjadikan chips atau sistem digital sebagai inti dari 666 bagi pembacaan Nats ini adalah suatu kesalahan hermeneutik yang tanpa dasar. Itu adalah bentuk reduksi spiritual menjadi paranoid teknologi. Nggak mau vaksin gitu ya. Alkitab tidak berbicara tentang alat. Alkitab berbicara tentang siapa yang menguasai hidup manusia, kehendak manusia. Manusia serupa binatangkah atau manusia serupa dengan Allah? Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Tidak sedang menubuatkan produk elektronik, tidak menggambarkan produk-produk secara fisik. 666 menggambarkan siapa yang mengendalikan moral, etika rohani manusia kepada sistem dunia ini. Itulah makna sejati dari tanda di dahi dan di tangan. Dahi menunjukkan proses keputusan, tangan menunjukkan perbuatan tindakan. Siapa yang menguasai dua hal ini yang sudah menanam tanda di dalam hidup manusia. Bukan tanpa chips, tetapi dengan usaha pekerjaannya, tangannya, apa yang dia lakukan, pekerjaan itu dia sendiri atau firman itu. Kegagalan dalam membaca tanda. Gereja modern hari-hari ini seringkali gagal ya, membedakan antara tanda empiris dan tanda wahyu. Ketika simbol rohani dibaca secara material, maknanya itu mati, hilang. Nah, dalam 2 seminar hari ini, seminar pertama yang saya akan sudahi dan nanti akan saya sambung, bahwa tanda tidak dipahami sebagai objek empiris yang diukur, yang dipegang, melainkan pesan secara fenomena pewahyuan. Momen di mana Allah menyatakan dirinya, menyatakan pesannya, menyatakan maksudnya melalui simbol, ruang, dan pengalaman manusia. Jadi tanda bukan peristiwa politik Bapak Ibu atau ciptaan manusia, tetapi cara Allah berbicara. Dan justru melalui tanda disinilah letak persoalannya. Banyak gereja itu berhenti belajar, berhenti mendengar, berhenti taat, tetapi masih menatap tanda-tanda dunia dengan mata ketakutan. 666, pola kemanusiaan yang menolak kepada Tuhan adalah membentuk sebuah pola, yaitu pola binatang ternak lawan daripada Memre, binatang melata lawan daripada Shema, binatang liar lawan dari Shekinah. Jadi nafsu, tubuh, kebutuhan jasmani bukan sebagai modal untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Orang lapar di padang gurun merupakan bentuk modal untuk memberontak kepada Tuhan. Ego dan spiritual, keinginan mata adalah ingin membuktikan dirinya itu di hadapan Tuhan, ingin membuktikan kepandaian kecerdasannya di hadapan Tuhan. Bahwa sebenarnya manusia itu harusnya sebodoh
Harus selalu bergantung kepada Tuhan, harus selalu ditunggangi oleh Tuhan. Sebodoh keledai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, binatang liar itu adalah dorongan kekuasaan, dorong ingin menguasai, liar sifatnya. Nah, 3 lapis ini membentuk pola kemanusiaan anti teosis, anti ketuhanan. Manusia yang tidak lagi mencerminkan gambar dan rupa Allah, melainkan ciptaan yang terobsesi mengatur hidup tanpa Sang Pencipta. Inilah makna sejati dari manusia yang memiliki kode 666. 66 adalah manusia yang tidak lagi menjadi milik Allah. Manusia yang dipenuhi oleh dirinya sendiri, menyembah dirinya sendiri, menyembah sifat-sifat kebinatangan dari dalam dirinya sendiri. Lalu di mana chip? Di mana chip? Di situ Babel. Jadi di Daniel pasal 12 ayat yang keempat menubuatkan suatu masa di mana pengetahuan akan bertambah. Bapak Ibu, kita hidup di masa itu. Revolusi neuroteknologi, brand komputer, interface, bahkan menciptakan chip otak yang memungkinkan pikiran manusia langsung terhubung dengan mesin. Ini adalah wujud nyata dari pengetahuan yang kini bisa menembus tubuh. Dulu nggak bisa menembus tubuh, tapi lama-lama akan terjadi itu. Namun itu bukan tanda binatang, Bapak Ibu. Dalam bentuk literal, itu hanya fenomena Babel modern. Manusia berusaha menjadi seperti Allah, pencipta atas dirinya sendiri, menentukan hidup dan mati dengan enggak perlulah Tuhan, enggak perlulah, kecerdasan manusia sudah bisa mensolusikan masalah yang ada. Bahkan kemarin itu AI dapat mendeteksi penyakit yang tidak dapat ditemukan oleh banyak dokter, gitu ya. Nah, itulah orang tidak lagi bergantung kepada Tuhan, bergantungnya kepada AI. Lalu di gereja bagaimana? Khotbah nggak usah dicari dulu, nggak usah doa dulu kepada Tuhan, nggak usah dulu cari wajah Tuhan, langsung aja ketik AI, tuk, 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 tuk. Besok pagi aku mau khotbah, temanya ini ya, langsung dibikinkan AI, tuk, 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 tuk. Disitulah letak manusia tidak mencari wajah Tuhan dulu. Bukankah seharusnya Tuhan memberikan pesan, memberikan peron dulu, peronnya itulah yang digunakan, pesan Tuhan itulah yang digunakan untuk menyusun khotbah dengan AI, itu dia. Jadi bukan terus kita nggak usah belajar, ngapain gua sekolah Alkitab gitu ya, gunakan AI semua sudah bisa. Tidak Bapak Ibu. AI itu butuh pengendali. AI itu butuh peron, butuh taste, butuh ruah, butuh tuntunan. Nah, masalahnya siapa yang nuntun? Kalau yang menuntun dirimu, yang menuntun engkau nggak mau belajar firman, di situ engkau langsung bikin khotbah berdasarkan AI, ya saudara dikendalikan oleh teknologi, oleh binatang itu. Disinilah kita harus menyerahkan kendali kepada Tuhan. Berdoa dululah kepada Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Apa pesan Tuhan hari ini untuk jemaat? Bedah baik-baik. Kalau nggak bisa baru tanya AI. Di situ ada sumber-sumber literatur-literatur yang dapat melengkapi. Nggak semuanya AI dulu nul pudel. Itu Babel. Bukan tuntunan kita menguasai teknologi, tapi kita dikuasai oleh teknologi. Ketika kesadaran manusia beralih dari menyembah Tuhan menjadi menyembah kecerdasan sendiri. Nah, meterai di dahi bukan chips. Meterai di dahi itu wujud kesetiaan. Meterai di dahi yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat yang keempat. Melihat wajahnya dan namanya tertulis di dahi. Ya, Bapak Ibu, dalam seminar ini saya menegaskan bahwa dahi bukan tempat tempelan-tempelan, melainkan lokus moral, lokus spiritual Anda, bahwa nama Allah di dahi berarti kehendak yang tunduk. Kita semua milik Tuhan, kita miliknya. Pikiran yang diperbarui firman terus, dan keputusan yang taat kepada Kristus. Kita mengendalikan, bukan kita dikendalikan oleh Babel. Dan kita dikendalikan oleh Kristus. Jadi Kristus yang mengendalikan semuanya.
Sebaliknya, tanda binatang di dahi itu berarti bahwa kesadaran kita dikuasai oleh sistem dunia, oleh keinginan daging, oleh kemalasan, keangkuhan hidup, dorongan untuk berkuasa tanpa salib. Jadi kembali ke inti. Siapa yang menulis di dahi kita, Bapak Ibu? Chip hanyalah gejala, hanyalah alat. Masalahnya jauh lebih dalam. Roh siapa yang menulis di hati dan dahi kita? Sebab tanpa chip pun, Bapak Ibu, seseorang bisa hidup sepenuhnya dalam sistem 666. Nggak usah dulu ditoret-toret sini chip, nggak usah dikasih seleret-seleret. Tetapi tanpa itu, saudara sudah menjadi 666. Ketika pikiran, keputusan, tindakan dikendalikan bukan oleh kasih Tuhan, bukan oleh nama Tuhan, bukan oleh pribadi Tuhan, bukan oleh firman Tuhan, melainkan oleh ego, sistem, ketakutan-ketakutan dunia. Tanpa teknologi apapun, Bapak Ibu, seseorang juga bisa hidup sepenuhnya dimeterai oleh Allah. Ketika kita menyerahkan seluruh keberadaan kita untuk mencari kehendak Tuhan, untuk mendekat dengan firman Tuhan, untuk mencari selalu wajahnya dalam doa. Doa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kita cari di situ firman Tuhan. Nama Tuhan kita hidupi. Jadi dalam seminar ini bukan ajang untuk menakut-nakuti Bapak Ibu ya, tetapi memanggil untuk melihat kembali dengan mata rohani. Kita tidak diajak mencari tanda di dunia luar, tetapi belajar mengenali tanda di dalam diri kita. Apakah yang bercahaya di dahi kita adalah wajah Tuhan, nama Tuhan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, atau sebaliknya, cerminan kekayaan dunia ini? Apakah keputusan kita dipimpin oleh Roh Kudus yang Mary Kefet melayang-layang di dalam roh kita, atau algoritma zaman ini, AI? Karena pada akhirnya bukan chip yang menentukan keselamatan, tetapi siapa yang menulis kehendak di dalam kesadaran kita. Jadi, memahami tanda adalah memahami siapa yang menguasai dahi Anda, menguasai pikiran Anda. Session ini saya tutup